Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Kirana. Saya mahasiswa STIE Banten, jurusan manajemen semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anggaran kas serta bagaimana menyusun anggaran kas. Langsung saja masuk ke materi. Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas dan perencanaan pengeluaran kas. Sifat aliran kas, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar yang bersifat kontinu, misalnya pembelian bahan baku dan pembayaran upah dan gaji. Next, tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari tambahan baru, dan sebaliknya, bila perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otoritas dana anggaran yang disediakan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun anggaran kas, yaitu menyusun anggaran penagihan piutang, dan menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terjadi dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Next, penyusunan anggaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya dan pengeluaran lain-lain. Kedua, menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara, artinya bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokok. Ketiga, memperkirakan pembayaran bunga. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Yang keempat, menyusun anggaran kas akhir. Nah, lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Data penjualan yang dimiliki PT X untuk tahun 2020 adalah pada bulan Januari, yaitu sebesar 3.500.000, bulan Februari 3.750.000, bulan Maret 4.500.000, dan triwulan 2 12 juta, triwulan 3 10.500.000, triwulan 4 11.250.000. Kerugian karena piutang tak tertagih sebesar 1%. Jadi setiap kita mau memberikan penjualan atau apapun, pasti ada aja piutang tak tertagih. Nah, di sini rasionya kita beri bad debt sebesar 1%. Untuk pola pengumpulan piutang, kita kurangi dulu dengan piutang yang tak tertagih sebesar 1%. Nah, yang bulanan ada 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. Di triwulan 80% triwulan terjadi penjualan, 20% triwulan berikutnya. Ini jadi soal dan pembahasan. Saldo kas awal tahunan itu 2.500.000. Kedua, penerimaan lain-lain pada triwulan 2 sebesar 2 juta, triwulan 3 sebesar 3 juta. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah pembelian bahan baku. Di bulan Januari ada 1.350.000, bulan Maret ada 1.200.000, triwulan 2 ada 3.600.000, triwulan 3 ada 3.750.000, dan triwulan 4 ada 3.750.000, masih sama ya. Pembayaran upah dan gaji pada bulan Januari sebesar 1.170.000, bulan Februari 900.000, bulan Maret 1.100.000. Di triwulan 2
sebesar 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, dan triwulan 4 2.775.000. Pengembalian hutang Februari 3 juta di triwulan 2 sebesar 12 juta, dividennya di triwulan 2 sebesar 900.000, di triwulan 4 sebesar 900.000. Macam-macam biaya: Januari 650.000, Februari 450.000, Maret 800.000, triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 masing-masing 1.350.000. Keempat, pada triwulan 2 memperoleh pinjaman sebesar 5 juta dengan pengembalian pada triwulan keempat. Yang kelima, pembayaran bunga pinjaman dibayar pada triwulan kedua sebesar 150.000, triwulan ketiga sebesar 225.000, dan triwulan keempat sebesar 75.000. Lanjut ke pertanyaan. Nah, ini. Berdasarkan data tersebut, saudara diminta untuk menyusun: yang pertama, anggaran pengeluaran piutang; yang kedua, anggaran penerimaan kas; yang ketiga, anggaran pengeluaran kas; dan yang keempat, anggaran kas akhir. Lanjut ke penyelesaiannya. Pertama, kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini di kolom tabel ada keterangan dari bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Lanjut ke tabel berikutnya, ada penjualan tunai seperti yang ketahui tadi. Kita menggunakan 50%. Jadi 50% dari bulan Januari tadi, yaitu sebesar 1.750.000. Begitu juga ke bawahnya 1.875.000 itu karena 50% dari bulan Februari, dari penjualan tunai bulan Februari. Kemudian penjualan kredit itu juga sama 50%. Nah, ini bad debt-nya tadi 1%. Kemudian ada piutang neto. Kemudian anggaran pengumpulan piutang, penyelesaiannya. Sini tetap ada keterangannya dari bulan Januari sampai Maret, dari triwulan 2 sampai dengan triwulan 4, dan total. Pengumpulan piutang pada bulan Januari yaitu sebesar 1.029.000. Bulan Maret sekian, di total menjadi 1.617.000. Bulan Maret pun sama sampai dengan triwulan keempat. Berikutnya ada penyelesaian anggaran penerimaan kas. Ini bisa dilihat dari tabel-tabel sebelumnya. Keterangan piutang ada di tabel sebelumnya tentang piutang, yaitu di Januari sebesar 1.029.000, dan penjualan tunai juga ada di tabel sebelumnya, yaitu sebesar 1.750.000. Dan kemudian di total menjadi 2.779.000. Bulan Februari pun sama sampai dengan triwulan keempat masih sama, itu tinggal dimasuk-masukin aja dari tabel sebelumnya. Yang ketiga ada anggaran pengeluaran kas. Ada keterangan, ada bulan Januari sampai Maret, triwulan 2 sampai triwulan 4. Di keterangan ada bahan baku, ada pemberian upah, hutang, dividen, dan biaya lainnya. Di bulan Januari untuk bahan baku yaitu sebesar 1.350.000, untuk upah 1.170.000, dan biaya macam-macam ada 650.000. Totalnya ada 3.175.000. Nah, sisanya tertera di tabel. Nah, lanjut ke penyelesaian. Ada keterangan bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Penjualan tunai yaitu tadi dari 50%-nya, yaitu bulan Januari
sebesar 1.750.000, Februari 1.875.000, bulan Maret 2.250.000 dan seterusnya. Penjualan kredit pada bulan Januari sebesar 1.750.000, Februari 1.875.000, bulan Maret sebesar 2.250.000 dan seterusnya. Bad debt-nya yaitu 35.000 pada bulan Januari, pada bulan Februarinya 37.500, pada bulan Maretnya 45.000 dan seterusnya. Piutang neto yaitu sebesar 1.715.000 pada bulan Januari, dan pada bulan Februari sebesar 1.837.500 dan seterusnya. Nah, cara menghitung anggaran akhir kas ini tinggal ditambah aja sebenarnya. Di sini ada keterangan saldo awal, penerimaan hutang, tersedia, pengeluaran, anggaran hutang, bunga, kemudian saldo akhir. Pada bulan Januari yaitu sebesar 2.500.000 di saldo awal. Kemudian penerimaan piutang ada 2.779.000. Nah, ini kita tambahkan di tersedia, yaitu saldo awal ditambah penerimaan hutang, jadinya sebesar 5.279.000. Begitu juga bulan Februari, Maret, triwulan 2 sampai triwulan 4 itu masih sama. Kemudian untuk selanjutnya bulan Januari, untuk pengeluaran sebesar 3.170.000. Pada bulan Februari sebesar 4.350.000, Maret 3.100.000 dan seterusnya. Nah, untuk yang ini itu jadi tinggal dikurang aja. Ambil contoh bulan Januari, pengeluarannya 3.170.000, berarti ketersediaan dikurangi pengeluaran dan anggaran hutang dan juga bunga, yaitu sebesar 2.109.000. Untuk bulan Februari, Maret sampai dengan triwulan 2 dan sampai dengan triwulan 4 itu masih sama caranya. Ya, mungkin ini aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.